Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, rahmat dan kesehatan hingga kita masih bisa menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat berangkaikan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kemarin dalam 1 bulan Ramadan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka tentunya seharusnya pada saat sekarang ini kita sudah menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sudahkah kita mendapatkan tujuan daripada takwa ini? Akankah kita bertakwa kepada Allah selama 11 bulan yang akan datang? Apakah kita takwa kepada Allah? Apakah kita taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja? Lantas di luar bulan Ramadan kita tidak melaksanakan ibadah. Di luar bulan Ramadan kita kembali lagi kepada maksiat. Itu berarti kita menyembah Ramadan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita takwanya adalah untuk 12 bulan yang akan datang hingga kita bertemu dengan Ramadan kembali. Tetapi kalau kita menyembah Ramadan, maka kita takwanya, taatnya, banyak ibadahnya, menjauhi maksiatnya hanya berada di bulan Ramadan saja. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tanda orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dikatakan Al-Baqarah 183 tadi? Maka di dalam surat Ali Imran ayat 15 dan sampai 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa, maka bagi mereka diberikan Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu, dan mereka diberikan Allah bidadari-bidadari yang suci, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah adalah maha melihat bagi hamba-hambanya. Itulah orang yang bertakwa, balasan bagi orang yang bertakwa. Lantas apa tandanya? Jika kita sekarang ini memiliki 3 atau 4 tanda yang akan saya bacakan ini, maka mudah-mudahan
kita adalah tergolong orang-orang yang mendapatkan buah puasa Ramadan yang kemarin kita laksanakan. Yang pertama, Allah mengatakan as-sabirin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersabar. Maka orang yang tidak bersabar berarti dia tidak mendapatkan buah daripada ibadah puasa Ramadannya kemarin. Terlebih di dalam kondisi kita saat sekarang ini, di mana sudah 3 bulan rasanya kita diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wabah pandemi COVID-19 yang tampaknya sampai sekarang ini belum juga mau berlalu. Mungkin seluruh dunia pun sudah kewalahan. Hingga sekarang ini kita sudah beralih dari yang tadinya masa karantina, sekarang kita sudah diarahkan kepada kehidupan new normal. Artinya kita sudah harus kembali kepada kehidupan yang normal seperti sedia kala, tidak ada lagi karantina dan lain sebagainya. Silahkan beraktivitas seperti biasanya, hanya saja sekarang berbeda. Sekarang kita beraktivitas dengan protokol kesehatan, dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan dan lain sebagainya itu. Maka mungkin di antara kita ada yang tidak bersabar dengan ujian yang Allah berikan ini. Padahal ini memang sudah digariskan Allah, bahwasanya Allah akan menguji kita dengan ujian berupa wabah penyakit, berupa ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarah. Akan kami uji kalian dengan ketakutan. Mungkin sekarang inilah yang kita rasakan. Ini sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya mungkin takut terkena dengan wabah penyakit. Sebenarnya tidak perlu takut. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita tidak takut. Artinya tidak waspada, tidak. Kita tetap waspada karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Allah memerintahkan kita untuk tidak meletakkan diri kita kepada kecelakaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian letakkan diri kalian kepada kecelakaan. Maka kita takutnya tetap takut kepada Allah. Kita tidak takut kepada wabah penyakit, tetapi kita harus tetap waspada. Karena ketakutan kepada wabah penyakit itu justru nanti akan menyebabkan imun, kekuatan tubuh kita menjadi berkurang, hingga justru kita bisa terkena penyakit yang lain atau terkena wabah COVID-19 itu sendiri. Tapi mudah-mudahan dengan keyakinan kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa dan ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Itu yang pertama, orang-orang yang bersabar. Tetaplah kita bersabar. Mungkin sudah banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, ribuan orang di PHK karena sekarang dunia bahkan sedang mengalami krisis. Mungkin kita masih mending di PHK dari pekerjaan kita masih bisa bekerja dengan bidang yang lain. Kalau di Amerika Serikat misalkan, di luar negeri, kita untuk beralih ke pekerjaan yang lain itu sulit.
Kita misalkan sekarang adalah pekerja perusahaan, karyawan perusahaan. Jika di PHK di negara lain untuk berjualan, untuk berdagang, dia tidak bisa karena dia harus memiliki sertifikat berjualan. Itu di luar negeri. Maka kalau sudah di PHK oleh perusahaan, ya sudah selesai, tamat. Mungkin kiamat kecil baginya. Karena sulit untuk beralih ke pekerjaan lain di luar negeri itu. Untuk membuat ledeng harus punya sertifikat, untuk berjualan harus punya sertifikat, untuk mengajar kursus privat pun di luar negeri itu harus punya sertifikat. Maka mereka yang di PHK di luar negeri itu sulit beralih ke pekerjaan yang lain. Tetapi kita di Indonesia mungkin masih bisa berjualan, masih bisa berdagang, masih bisa menyuling air dan lain sebagainya, yang kita punya keahlian tanpa harus kita memiliki sertifikat. Itu satu kemudahan yang diberikan Allah kepada negeri kita ini. Maka tetap kita harus bersabar, karena sesusah-susahnya kita masih ada di belahan dunia lain yang mungkin lebih susah daripada negeri yang kita rasakan ini. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan diri daripada hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadzibina 'anil ghaidz. Orang-orang bertakwa itu adalah orang yang dapat menahan dirinya daripada amarah, daripada hawa nafsu, daripada maksiat. Amarah itu termasuk maksiat. Maka di dalam masa pandemi ini, janganlah kita marah, jangan kita menyalahkan sana sini, jangan menyalahkan, mencaci sana sini. Itu sudah mengurangi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berpuluh tahun kita merasakan kebahagiaan, mungkin inilah baru pertama kali kita merasakan teruk yang luar biasa. Kembalilah kita kepada Allah. Mudah-mudahan badai ini akan segera berlalu. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah orang yang suka menginfakkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang suka menginfakkan harta mereka baik susah maupun sempit. Maka orang yang berhasil puasanya kemarin, orang yang berbuah puasanya kemarin, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya, dia setelah bulan puasa ini sampai terus 11 bulan ke depan, dia gemar berinfak walaupun susah, apalagi lapang. Karena Allah berfirman fis-sarra iwad-dharra, yaitu orang yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka orang-orang yang bersabar tadi sebenarnya sudah diberikan Allah jawaban. Ada orang yang bersabar, ada orang yang berinfak. Maka orang-orang yang bersabar nanti Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari jalan yang tidak diduga-duga. Karena orang bersabar itu adalah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar, nanti Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan adapun yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bersyukur. Inilah makom terakhir orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hidupnya juga digodok oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka makam takwa yang pertama Rasulullah di masa-masa mudanya itu banyak sekali diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sudah melaluilah yang namanya sabar yang paling rumit sekalipun, hingga di akhir-akhir usia tuanya Rasulullah itu takwanya sudah bukan lagi sabar, takwanya sudah makom syukur. Itulah yang kata Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Setiap melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud itu lama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat tahajud hingga sampai bengkak kakinya. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran melihat Rasulullah dan berkata, "Atasna'u hadza?" Ya Rasulullah, ngapain engkau sholat begitu lamanya hingga kaki engkau bengkak? Wa qad ghufira laka ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni engkau segala dosa engkau, baik yang lampau bahkan masa yang akan datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abadan syakura? Tak bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur?" Maka Rasulullah SAW itu di makam akhirnya beliau bersyukur. Syukur lebih baik daripada sabar. Karena orang-orang yang bersabar itu masih merasakan susah, masih merasakan berat di hatinya, ingin agar musibah, ingin agar ujian ini segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bersyukur, dia sudah tidak lagi merasakan berat, dia sudah tidak lagi merasakan susah di hatinya dengan segala musibah dan ujian yang Allah berikan ini. Dia sudah ridho. Tetapi bahkan dia kalau perlu pun Allah tambah lagi ujian itu, Allah berikan lagi musibah itu, karena dia sudah tidak lagi melihat ujian itu, tetapi dia melihat siapa yang memberikan ujian dan musibah itu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah dalam setiap kondisi, setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Segala yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan adalah hanya dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya di ayat Al-Baqarah 183 tentang puasa, la'allakum tattaqun, 184, lalu 185 ditutup Allah dengan la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa itu nanti ujung-ujungnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Itulah takwa yang dimaksudkan daripada ibadah puasa Ramadan kita yang kita laksanakan kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takwa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam wabah penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, terkhusus jamaah Masjid Jami yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.